Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Emerda Slamit dari SMP Muhammadiyah Ambon. Kepada seluruh anak-anakku yang ada di seluruh Nusantara Indonesia, saya akan mengajarkan materi IPA kelas 8 semester 1. Materi yang saya akan bawakan di sini adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, di mana kita tahu bahwa di dalam struktur dan fungsi jaringan tumbuhan terdapat akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Indikator yang dapat kita capai di sini adalah satu, menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Membedakan letak epidermis, korteks, dan stele pada tumbuhan. Menunjukkan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan. Menunjukkan letak dan fungsi stomata. Membedakan peran pembuluh xilem dan floem dalam pengangkutan. Dan yang terakhir adalah melakukan percobaan fotosintesis. Struktur dan fungsi akar berdasarkan asalnya. Akar terbagi atas dua, yaitu akar primer dan akar sekunder. Akar primer adalah seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer, dan akar sekunder adalah akar pertama yang tumbuh dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Bisa dilihat struktur akar, ada main rods dan lateral rods. Main rods adalah akar primer dan lateral rods adalah akar sekunder. Ujung akar. Akar dan rambut akar. Ini merupakan akar, ujung akar dan rambut akar. Terdiri endodermis akar, terdiri dari selapis sel yang tebal. Sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus atau zat suberin atau lignin. Fungsinya adalah pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Silinder pusat atau stele akar tersusun atas perisakel, yaitu perikambium, lapisan yang kedua yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Fungsinya adalah dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Xilem, pembuluh kayu. Floem, pembuluh tapis. Akar dikotil. Penampang akar dikotil dan penampang akar monokotil. Perbedaan akar dikotil dan monokotil adalah akar dikotil mempunyai kambium, sementara akar dikotil tidak mempunyai kambium. Struktur luar morfologi batang. Berdasarkan keadaan batang tumbuhan herba, yaitu lunak, berwarna hijau, jaringan kayu sedikit atau tidak ada, ukuran batang kecil dan umurnya relatif pendek. Contohnya jagung, bunga matahari, bayam, dan kacang. Batang tumbuhan berkayu, contohnya keras, umurnya relatif panjang, terdapat lentisel, lubang-lubang kecil, kulit kayu agak tebal. Struktur dalam anatomi batang. Nah, ini dia merupakan struktur dalam anatomi batang. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil, batang bercabang-cabang, memiliki kambium sehingga batang dapat membesar pertumbuhan sekunder. Pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Tumbuhan monokotil, batang lurus, tidak bercabang-cabang, tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Pembuluh angkut letaknya tersebar. Struktur dan fungsi daun. Bentuk-bentuk daun. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk daun, bisa dilihat sendiri. Ada yang bentuknya seperti hati, ada yang bentuknya seperti daun ganja,
dan sebagainya. Struktur anatomi daun. Ada epidermis dan epidermis atas dan epidermis bawah. Ada jaringan tiang. Ada jaringan bunga karang. Ada stomata. Perhatikan, ada garis merah, ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada xilem dan phloem. Dan lapisan uri atau kutikula. Lapisan lilin atau kutikula. Nah, ini lapisan lilin kutikula yang sebelah di bawah dan sebelah di atas. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Semoga materinya dapat dipahami dan diaplikasikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.